Bandar Lampung kembali dilanda banjir. MUI dorong pemerintah tutup sementara tempat hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun selamat sore saudara, apa kabar Anda? Lampung hari ini kembali hadir menjumpai Anda di kesempatan kali ini. Selain dua informasi utama tadi, beragam informasi aktual lainnya telah kami siapkan untuk menemani sore hari Anda. Disiarkan secara langsung dari Studio TVRI Lampung bersama saya Muhammad Satria. Kita ikuti Lampung hari ini selengkapnya. Baik pemirsa, mengawali Lampung hari ini, beberapa wilayah di Bandar Lampung kembali terendam banjir pada Kamis malam. Air yang sempat menggenangi ratusan rumah diduga merupakan banjir kiriman dari wilayah lain. Beberapa jam pasca banjir melanda sejumlah wilayah di Bandar Lampung, masyarakat masih belum bisa kembali ke rumah karena air masih menggenangi rumah pada Kamis malam. Berdasarkan pantauan di Kelurahan Raja Basa Nunyai dan Raja Basa Induk, sejumlah rumah bahkan terendam banjir hampir mencapai atap. Dan di beberapa lokasi arus air masih deras melewati perumahan warga, meskipun hujan deras sudah berhenti sejak sekitar pukul 5 sore. Warga Kelurahan Raja Basa Nunyai, Yana Budaya mengatakan, banjir di wilayahnya sudah terjadi sebanyak 2 kali dalam kurun waktu sepekan. Sebelumnya pada Jumat 21 Februari lalu juga terjadi peristiwa yang sama yang diakibatkan oleh jebolnya tanggul di wilayah setempat. Hal senada juga diungkapkan oleh Kusnawati warga Kelurahan Raja Basa Induk yang rumahnya ikut terendam nyaris menyentuh atap. Ia harus 2 kali merasakan banjir dalam waktu sepekan. Akibatnya ia harus mengungsi hingga air surut. Air itu mulai naik itu sekitar jam 4:30, jam 4 banjir. Jam 5 lah banjir. Pak, kalau dugaan kita biasanya air ini kiriman atau memang karena hujan deras Pak biasanya Pak? Air ini kiriman juga. Biasanya kalau air hujannya di sini dari Kemiling itu semuanya kan air ke sini semua tuh. Makanya kalau dia hujan, udah berhenti hujan, sampai air mulai naik. Gitu. Ada yang sempat diselamatin, ada yang enggak, Bu? Ini aja. Ya ini nih, porsi bisa. Yang lainnya nggak tahu di dalam. Di dalam. Iya. Ada yang kanyut, kasur, Terendam. porsi terendam. Ini setiap kali hujan memang banjir. Enggak juga sih. Ya, Enggak pastinya. selalu. Kalau terlalu deras, nah baru. Selama 1 jam Ya, baru. kalau hujannya lebih dari 2 jam, ya ini naik airnya. lebih kayaknya dari 2 jam tadi. Iya. Setelah bencana terjadi sebanyak 2 kali dalam sepekan, warga berharap adanya solusi dan bantuan dari pemerintah setempat. Karena warga sedang memulihkan dampak banjir yang terjadi sebelumnya dan kini kembali harus merasakan peristiwa yang sama. Alfian Dendra, TVRI Lampung melaporkan. Saudara, puluhan mahasiswa menggelar aksi 1000 lilin di depan kantor wali kota pada Kamis malam. Mereka mendoakan korban banjir di Bandar Lampung dan berharap bencana segera berlalu. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kota Bandar Lampung menggelar aksi 1000 lilin di depan kantor wali kota Kamis malam. Ketua Umum Pimpinan Cabang IMM Bandar Lampung Muhammad Teten Rizky Saputra mengatakan, aksi kali ini sebagai bentuk teguran kepada pemerintah setempat agar lebih serius lagi menangani bencana banjir. Teten menambahkan, aksinya kali ini juga bertujuan untuk mendoakan korban meninggal dan korban banjir Bandar Lampung yang kembali terjadi pada Kamis malam. Dari aksi yang sudah kita laksanakan di hari Selasa. Kemarin kan ada beberapa tuntutan yang kita sampaikan di hari Selasa. Nah, untuk pada malam hari ini kita mengadakan dari IMM Bandar Lampung mengadakan untuk doa bersama terkhusus untuk korban banjir yang sudah meninggal dunia dan punya harapan dari kader-kader IMM Bandar Lampung supaya ke depan Kota Bandar Lampung tidak berulang kembali bencana banjir. Sebelumnya, IMM juga sudah menggelar aksi di Tugu Adipura untuk menuntut beberapa poin kepada pemerintah Kota Bandar Lampung dalam menangani banjir yang terjadi sebelumnya. Alfian Dendra, TVRI Lampung melaporkan. Saudara, sejumlah muda-mudi di Lampung mengikuti tradisi belangiran, yakni menyucikan diri dengan mandi di kolam ataupun sungai untuk menyambut bulan Ramadan. Tradisi ini telah ditetapkan menjadi salah satu warisan budaya tak benda dari Provinsi Lampung. Belangiran adalah tradisi turun-temurun masyarakat Lampung yang dilakukan untuk menyucikan diri sebelum memasuki bulan Ramadan.
Makna dari ritual ini adalah agar setiap warga dapat menyucikan jiwa dan raganya agar tidak mengotori bulan yang penuh dengan kesucian dan keberkahan. Kegiatan yang diinisiasi oleh Majelis Penyimbang Adat Lampung atau EMPAL ini dilaksanakan 1 tahun sekali, tepatnya sebelum bulan Ramadan dimulai. Biasanya belangiran dilaksanakan di sebuah aliran sungai. Namun mengingat kondisi cuaca yang tidak memungkinkan, tahun ini dilaksanakan di sebuah kolam renang yang tidak mengurangi kesakralan kegiatan. Berbagai prosesi adat dilakukan, yang salah satunya membawa air di dalam kendi yang berasal dari 7 mata air di Lampung, yang kemudian diarak keliling kota dan dilakukan prosesi penyucian kepada sejumlah muda-mudi sebelum melakukan mandi serta penyiraman. Anggota Komisi 7 DPR RI yang juga Ketua EMPAL Riko Menoza SZP menerangkan, belangiran merupakan ritual yang sangat penting bagi masyarakat Lampung. Tradisi ini telah ditetapkan menjadi salah satu warisan budaya tak benda Indonesia dari Provinsi Lampung dalam domain adat istiadat, ritus, dan perayaan. Ya minimal untuk generasi penerus nilai-nilai seperti ini tetap diwarisi ya. Jadi mereka tahu sejarah, tidak hanya mendengar tapi benar-benar bisa melihat langsung. Apalagi kan memang ini terbuka untuk umum, jadi mereka juga bisa mengetahui bagaimana adat budaya ini. Ya ini patut dilestarikan dan juga bisa menjual nama Lampung di tidak hanya level lokal tapi juga nasional, bahkan internasional. Kan tadi kita lihat juga banyak para mahasiswa yang berasal dari luar, mereka juga terlibat acara mandi-mandi belangiran ini. Mudah-mudahan mereka juga bisa ya menjadi salah satu komunikasi kita menjual Lampung ke lebih luas. Meski berbeda dibanding tahun sebelumnya, di acara belangiran ini juga menjadi daya tarik bagi para pemuda dari mancanegara seperti Kamboja, Jepang, Yaman, dan Arab Saudi. I feel very happy to join the event. And the first time for me that I'm joining here is very good and so amazing. I can see like dancing from the Lampung culture and singing. Yeah, and also there's swimming too. And then you like the culture of Lampung? Of course I like the Lampung, and Lampung very good for me. I'm so very grateful to come in here. Tradisi yang diharapkan dapat terus dilestarikan dan diwariskan kepada generasi selanjutnya ini juga dapat mengkontribusi pariwisata Lampung. Agus Mukni Hakim, TVRI Lampung melaporkan. Saudara, beragam kegiatan dilakukan pihak sekolah dan siswa untuk menyambut Ramadan, diantaranya dengan menggelar pawai Ramadan keliling kampung. Dalam rangka menyambut bulan Ramadan, UPT Sekolah Dasar Negeri 1 Sriwijaya menggelar pawai keliling kampung. Pawai diikuti 205 siswa dari kelas 1 sampai 6, Kepala SD Sriwijaya Ujang Rafani, Dewan Guru, Kepala Kampung Sriwijaya Antoni Nasir, Ketua TPPKK Kampung Sriwijaya Nani Nasir, serta aparatur kampung hingga tingkat RT. Dengan membawa ragam poster bertemakan Ramadan, siswa yang mengikuti pawai begitu antusias dan gembira. Guru Pendidikan Agama Islam SD 1 Sriwijaya Ahmad Sutami mengatakan, kegiatan pawai jelang bulan Ramadan merupakan agenda rutin yang sudah dilaksanakan sejak 5 tahun lalu. Selain untuk menanamkan rasa cinta murid kepada bulan Ramadan, pawai keliling kampung yang diiringi lantunan takbir dan sholawat juga bertujuan menumbuhkan empati dan kepedulian sosial siswa dan mempererat silaturahmi antar sekolah dan warga setempat. Alhamdulillah kita setiap tahun kita agendakan menjadi program yang sudah berjalan kurang lebih 5 tahun ini. Setiap menjelang Ramadan kita melaksanakan kegiatan. Usai pawai keliling kampung, Dewan Guru membagikan door prize kepada murid dengan cara diundi. Hadiah yang disiapkan diantaranya alat sholat seperti sajadah, sarung, peci, perlengkapan sekolah, dan hadiah menarik lainnya. Yuswantoro, TVRI Lampung melaporkan. Ya, selama Ramadan, umat Muslim dianjurkan untuk meningkatkan kualitas ibadah harian. Misalnya membiasakan diri dengan amalan-amalan sunnah seperti sholat duha, qiyamul lail, dan membaca Al-Quran secara rutin. Sebagai bulan yang penuh berkah dan ampunan, bulan Ramadan menawarkan kesempatan emas bagi setiap Muslim untuk meningkatkan kualitas ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Agar dapat memaksimalkan manfaat dari bulan suci ini, menurut Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama, Bahrudin, diperlukan persiapan diri menyambut bulan Ramadan, sehingga ibadah puasa dan amalan lainnya dapat dijalankan dengan lebih khusyuk dan optimal. Selama Ramadan dianjurkan untuk meningkatkan kualitas ibadah harian, misalnya membiasakan diri dengan amalan-amalan sunnah seperti sholat duha, qiyamul lail, dan membaca Al-Quran secara rutin. Spiritualitas kita itu tidak hanya hubungan vertikal kita kepada Sang Khalik, tentu juga ada hubungan sosial kemasyarakatan. Artinya apa?
Selain kita beribadah untuk meningkatkan spiritualitas pribadi kita, kedekatan kita, mendekatkan diri kepada Allah SWT, kita juga harus peduli sama sesama. Terkait penetapan awal Ramadan 1446 Hijriah, Bahrudin menambahkan umat muslim bisa memantau sidang isbat yang akan dilaksanakan hari ini, Jumat 28 Februari waktu setempat, dimulai dari sore hingga selesai. Pelaksanaan sidang isbat penentuan awal Ramadan dilakukan dengan mempertimbangkan informasi awal berdasarkan hasil perhitungan secara astronomis atau hisab, serta hasil konfirmasi lapangan melalui mekanisme pemantauan hilal. Terdapat 2 titik di Lampung yang akan dijadikan lokasi pemantauan hilal, yakni di Itera dan Pantai Canti, Kabupaten Lampung Selatan. Zakia dan Sandi, TVRI Lampung, melaporkan. Saudara, jangan beranjak terlebih dahulu. Lampung hari ini akan segera kembali usai jeda berikut ini. Taman Nasional Tanjung Puting. Disinilah lokasi kami tinggal dan hidup. Hutan hujan tropis di Kalimantan adalah rumah bagi kami, orang utan. Orang utan ini adalah yang satu-satunya peninggalan nenek moyang kita dan sangat disayangkan apabila kita tidak melindungi dan mengetahui apa sih orang utan itu. Kita harus melindungi dari kepunahan dan untuk menjaga kelestariannya. Jagalah kami dari kepunahan, agar tak hanya dongeng yang menjadi warisan. Kami juga memiliki hak hidup yang sama, seperti kalian, manusia. Pelihara hutan, selamatkan orang utan dari ancaman kepunahan. Kehidupan saya dulu, ya, boleh dibilang mapan dan mencukupi. Ya? Celananya! Waduh. Iya berat. Hati-hati dong, Mas. Tapi harus dijalani demi anak dan istri. Pemandangannya bagus banget ya. Iya, bagus banget. Pengennya sih berbuat sesuatu yang lebih. Makanya yang bener ya. Iya. Pinter. Akhirnya kutemukan caranya. Tapi ternyata itu salah. Sepeda anak jadi hilang. Mobil cicilan hilang. Rumah warisan keluarga juga ikut hilang. Pa, aku pulang ke rumah orang tua. Hati-hati ya, jangan jadi seperti saya. Terima kasih Anda kembali bersama kami dalam Lampung hari ini. Saudara, menjelang bulan Ramadan 1446 Hijriah, harga cabai, bawang, dan bumbu dapur di pasar tradisional Kota Bandar Lampung mengalami kenaikan. Kenaikan harga ini terjadi sejak 4 hari terakhir dengan total kenaikan rata-rata mencapai Rp5.000. Beberapa hari menjelang bulan puasa 1446 Hijriah, harga sejumlah bahan pangan dan bumbu dapur di pasar tradisional Kota Bandar Lampung merangkak naik. Di pasar Pasir Gintung, kenaikan harga terjadi pada komoditas cabai dan bawang. Harga cabai merah dari yang sebelumnya Rp50.000 naik menjadi Rp55.000 per kilogram. Cabai rawit yang sebelumnya Rp75.000 naik menjadi Rp80.000 per kilogram. Kemudian cabai caplak dari Rp80.000 menjadi Rp85.000 per kilogram. Sementara harga bawang merah dari yang sebelumnya Rp30.000 kini menjadi Rp35.000 per kilogram. Dan bawang putih dari Rp38.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Di pasar lainnya, kenaikan juga terjadi pada komoditas bumbu dapur seperti jahe dan kencur. Meski harga mulai merangkak naik dan rata-rata mencapai Rp5.000, para pedagang menyebut pembeli yang datang ke pasar tetap mengalami peningkatan saat menjelang bulan puasa 2025 ini. Semua, bawang merah naik, bawang putih naik, bawang putih dari 38 jadi 40, bawang merah dari 30 35, bawang merah, kalau cabai merah dari 50 sekarang 55. Cabai setan?
ini mulai rawit biasa 55 sama ini rawit Jawa. Terus apa lagi? mulai naiknya dari kapan Ibu? Dari 4 hari ini. 4 hari udahan. Karena Ya udah mulai sih, dikit-dikit udah mulai ramai. Ya alhamdulillah dibilang agak naik sedikit-sedikit. Bertahap lah dari mulai cabai, bumbu dapur naik semua. yang naik apa aja nih Mas? Yang naik itu jahe, terus jahe merah, terus ada lagi apa itu kencur juga melambung tinggi. Terus dari apa itu dari kayak rampai, terus buncis itu masih stabil lah. Agus Mukni Hakim, TVRI Lampung melaporkan. Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Lampung mendorong pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait penutupan sementara usaha tempat hiburan selama Ramadan. Penutupan sementara ini diharapkan dapat menjaga kekhusyuan umat Islam yang sedang menjalankan ibadah puasa. Sebentar lagi umat Islam akan memasuki bulan Ramadan. Di bulan penuh ampunan ini, biasanya pemerintah daerah, kabupaten kota mengeluarkan kebijakan terkait penghentian sementara operasional tempat hiburan. Menyikapi hal ini, Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Lampung, Muhammad Bukri, mendukung jika kebijakan tersebut juga diterapkan di Bumi Ruwajurai. Menurut Bukri, Ramadan merupakan bulan yang sangat dinanti oleh umat Islam. Di bulan ini, umat Islam fokus menjalankan ibadah untuk mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Untuk lebih menjaga kekhusyuan umat Islam berpuasa, ia sepakat dan mendorong pemerintah provinsi, kabupaten kota di Lampung menutup sementara usaha tempat hiburan selama Ramadan. Untuk bisa ibadah puasa, itu ya, ibadah puasa yang bisa khusyuk, bisa fokus, ini kan paling tidak lingkungan juga harus ikut mendukung itu. Oleh karena itu saya ya sebagai Ketua Umum MUI Provinsi Lampung juga mengajak kepada semua pihak untuk saling menghargai, mengerti bahwa ini adalah bulan Ramadan. Sementara itu rencananya kantor wilayah Kementerian Agama Kanwil Kemenak Provinsi Lampung akan menggelar pemantauan hilal hari ini, Jumat 28 Februari 2025 di kampus ITERA. Edwin Febriansah, TVRI Lampung melaporkan. Kepolisian Resort Pringsewu berhasil menangkap 2 pengguna narkoba saat menggelar razia gabungan Cipta Kondisi menjelang bulan Ramadan. Inilah detik-detik penangkapan 2 orang yang didapati tengah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu di sebuah rumah di Kabupaten Pringsewu. Penangkapan 2 orang pengguna narkoba ini merupakan rangkaian hasil razia gabungan Cipta Kondisi menjelang bulan Ramadan. Keberhasilan penangkapan tersebut setelah polisi mengamankan sejumlah pasangan yang tengah melakukan praktek seks bebas. Para pelaku yang ditangkap diduga nekat menggunakan narkoba jenis sabu-sabu untuk melakukan praktek seks bebas. Polisi juga berhasil mengamankan alat hisap, plastik klip bekas pakai, dan alat kontrasepsi. Atas temuan tersebut, Kapolres Pringsewu AKBP Muhammad Yunus menegaskan pihaknya akan memperketat pengawasan dan patroli di wilayah hukum Pringsewu. Pihaknya juga akan melarang kegiatan masyarakat seperti hajatan yang menggunakan musik yang dapat memicu para pengguna narkoba, mengingat kasus penyalahgunaan narkoba dan seks bebas di Kabupaten Pringsewu cukup tinggi. Masyarakat bisa melaksanakan ibadah dengan khusyuk. Jadi kami menduga bahwa peredaran narkoba yang meningkat itu berimbas kepada merebaknya pergaulan bebas, seks bebas dan justru seks menyimpang. Pada hasil kegiatan malam ini kita juga bisa temukan bahwa ada beberapa warga yang terjaring menggunakan narkoba jenis sabu-sabu. Abid, TVRI Lampung melaporkan. Saudara, fasilitas lapangan dan pembinaan atlet muda menjadi fokus Ketua Persatuan Tenis Seluruh Indonesia Provinsi Lampung untuk memajukan serta mengembangkan cabang olahraga tenis di 15 kabupaten kota. Persatuan Tenis Seluruh Indonesia Provinsi Lampung menggelar musyawarah provinsi untuk memilih kepengurusan baru masa bakti 2025 hingga 2029 mendatang dan mengganti kepengurusan sebelumnya. Maju sebagai calon tunggal, Riko Menoza EZP terpilih sebagai Ketua PLT Provinsi Lampung yang didukung oleh kepengurusan di kabupaten kota seprovinsi Lampung untuk memimpin PLT Provinsi Lampung selama 4 tahun ke depan. Riko Menoza ingin mengembangkan olahraga tenis di Lampung dengan meningkatkan infrastruktur lapangan dan pembinaan atlet muda, serta menargetkan setiap kabupaten kota memiliki lapangan tenis. Tersedia dulu di tingkat kabupaten, jadi mudah-mudahan dengan bicara kekuatan kita di 15 kabupaten dan tentunya semakin banyak
event maupun atlet-atlet yang bisa kita hasilkan, ya tujuannya untuk bagaimana bisa mewakili Lampung di tingkat nasional. Sebagai ketua, Riko berharap nantinya anggota yang mengisi kepengurusan PLT Lampung memiliki semangat untuk memajukan olahraga tenis Lampung, mulai dari mempersiapkan atlet dan aktif mengikuti berbagai kejuaraan. Alfian Dendra, TVRI Lampung melaporkan. Ya, saudara, kuliner legendaris Indonesia seperti tahu Sumedang tidak hanya populer di daerah asalnya, namun juga telah menyebar ke berbagai wilayah di Indonesia bahkan hingga ke luar negeri. Tahu Sumedang merupakan makanan khas Indonesia yang berasal dari Sumedang, Jawa Barat. Tahu ini memiliki tekstur yang khas, renyah di luar dan lembut di dalam, serta cita rasa gurih yang membuatnya sangat digemari masyarakat. Popularitas tahu Sumedang tidak hanya terbatas di daerah asalnya, namun telah menyebar ke berbagai wilayah di Indonesia, bahkan hingga ke luar negeri. Salah satunya tahu Sumedang Boga Rasa yang berlokasi di Jalan Imam Bonjol, Kecamatan Langkapura, Kota Bandar Lampung. Pemilik tahu Sumedang Boga Rasa, Endang, mengatakan tahu Sumedang menyimpan sejarah dan tradisi panjang di Kabupaten Sumedang. Oleh karena itu, upaya untuk menjaga kualitas dan cita rasa tahu Sumedang asli perlu terus dipertahankan, agar makanan khas ini tetap ada dan bisa dinikmati oleh generasi selanjutnya. Endang menambahkan harga tahu Sumedang yang dijual bervariasi, mulai dari Rp15.000 hingga Rp40.000 per porsi. Alhamdulillah omsetnya tambah meningkat, mudah-mudahan nanti untuk bulan puasa tambah rame ya. Karena bulan puasa ini selalu diburu tahu Sumedang ini untuk berbuka takjil. Ya masih wilayah Bandar Lampung. Dari luar kadang-kadang kalau mau menjelang lebaran kalau dari luar yang banyak berkunjung ke sini. Kalau biasanya 70, nah kalau menuju puasa sama hari raya itu bisa 100 kotak per hari, alhamdulillah. Masih harga. Kalau harganya masih 10 biji 8.000. Hingga kini tahu Sumedang miliknya masih menjadi daya tarik pembeli yang datang dari berbagai wilayah, baik dari dalam kota maupun di luar kota Bandar Lampung. Zakia dan Musadat Gumai, TVRI Lampung melaporkan. Ya, saudara, apabila Anda berencana ingin keluar rumah, pastikan Anda telah memiliki informasi mengenai perakiraan cuaca. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca esok hari, Sabtu 1 Maret 2025, yang akan disampaikan forecaster Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Lampung. Warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, halo Sobat BMKG, kembali lagi bersama kami BMKG Lampung dalam perakiraan cuaca untuk esok hari yang berlaku pada hari Sabtu 1 Maret 2025. Bersama saya Andriko, berikut informasi selengkapnya. Pada pagi hari kami perkirakan sebagian besar wilayah Lampung cerah berawan. Kemudian untuk siang hingga sore hari adanya potensi hujan ringan hingga sedang untuk sebagian besar wilayah Lampung, terutama untuk wilayah Tulang Bawang, Lampung Tengah, Tulang Bawang Barat, Wai Kanan, Lampung Utara, Lampung Barat, Lampung Timur, Lampung Selatan, Bandar Lampung, Pesawaran, Pringsewu, dan Tanggamus. Kami menghimbau kepada sobat sekalian untuk mewaspadai adanya potensi hujan lebat yang disertai dengan kilat dan angin kencang untuk wilayah pesisir barat. Kemudian untuk malam hari, hujan meluas ke seluruh wilayah Lampung. Kemudian untuk dini hari masih adanya potensi hujan ringan, terutama untuk wilayah Kabupaten Lampung Timur, Lampung Tengah, Wai Kanan, Lampung Utara, Lampung Selatan, Bandar Lampung, Pesawaran, Pringsewu, Tanggamus, dan pesisir barat. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga dapat membantu sobat sekalian dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Terus update informasi cuaca di website kami yaitu cuaca.bmkg.go.id atau dapat melihat di aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store ataupun Play Store. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Lampung hari ini. Pada kesempatan kali ini, saksikan kembali Lampung hari ini akan hadir setiap Senin sampai dengan Jumat, mulai pukul 15.00 sampai dengan 15.30 waktu Indonesia Barat. Ya, dan akhirnya saya Muhammad Satria mewakili segenap kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.